malam, salam sejahtera dan salam sehat. Malam ini dari Gedung Gereja Turah Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Turah Jemaat Elim Balikpapan, edisi 7 Agustus 2021. Mari siapkan hati dan pikiran menerima lawatan Tuhan. Kita muliakan Tuhan, mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, di malam ini kami bersyukur kepadamu, anugerah kepada kami sungguh luar biasa. Engkau mengizinkan kami bersama-sama untuk rehat pada malam ini, berdoa bersama. Dan sebelum kami membaca firman-Mu Tuhan, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menguduskan kami, sehingga kami layak untuk dapat membaca firman-Mu, merenungkannya, dan mengerti, sehingga kami dapat hidup seturut dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ini doa dan ucapan dan permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk membaca firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita buka kitab suci kita dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 yang sampai dengan yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang 10. Mari bersama kita membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Saling Membantulah. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah kita yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan sudah diberi judul oleh tim, jadi mempraktekkan Injil. Bahasa Ibu Pertiwi kita, umpo gau kareba kaparanuan.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, pasti sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar pepatah bijak yang mengatakan, hidup berkualitas bukanlah diukur dari berapa lamanya hidup, melainkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Kualitas hidup seseorang dapat diukur dari seberapa berarti kehadirannya bagi orang lain. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberi pesan firman Tuhan datang untuk menyadarkan bahwa orang kudus yang berdosa memerlukan pemulihan dan juga pengampunan ilahi. Karena itu, mereka yang memiliki kadar, ingat, mereka yang memiliki kadar buah roh yang menonjol perlu menolong mereka yang sedang dalam kesulitan, dengan tetap menghayati bahwa dirinya juga bisa mengalami kesulitan. Untuk itu jangan ada kesombongan, bahwa ketika hal itu menimpa dirinya, ia juga membutuhkan topangan dari orang lain. Saudara-saudariku, Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di mana Anda berada, sehingga sangat perlu untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban hidup. Itulah cara memenuhi hukum Kristus, yang sudah pasti bahwa karena itu biarlah setiap orang membiarkan hasil kerjanya diuji. Jikalau kita menemukan sesuatu untuk membuatnya merasa puas, dia bisa bermegah melihat keadaannya sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu pasti akan merasa kepuasan dan kecukupan dan bukan keangkuhan dan keunggulan atas sesama saudaranya. Ingat, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih daripada setiap orang. Setiap orang berpeluang untuk jatuh dalam pergumulan. Bahkan setiap orang memiliki pergumulan hidupnya. Tidak perlu menunggu semua pergumulan hidup kita selesai untuk dapat menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena saudara-saudariku, Bapak Ibu, justru ketika kita memberikan pertolongan, kita menerima saat kita membuka diri menolong orang, ialah kita tertolong. Justru diri kita sendiri yang tertolong untuk tidak larut dalam beban kita, melainkan menyadari bahwa semua orang juga punya masalah. Saudara-saudariku, cara paling konkret untuk mempraktikkan Injil adalah tetaplah saling menolong dan saling peduli dalam kehidupan agar tidak ada yang jatuh dalam kekurangan. Untuk itu, apalagi di tengah pandemi ini, yang perlu kita sadari dan perlu kita tingkatkan adalah jiwa kemanusiaan kita. Sehingga kasih dalam diri kita itu tetap ada, tetap bersinar, dan tetaplah berbagi. Terpuja Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saatnya kita akan bersama berdoa bersyafaat. Biarlah anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita membuat kita untuk senantiasa rajin bertekun untuk bersyafaat. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu karena Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sendiri pada saat ini telah menuntun dan membimbing kami untuk dapat membaca firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan Yesus agar dalam kehidupan ini kami saling menolong satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa memohon jiwa kemanusiaan di diri kami itu terus terpelihara dengan baik. Sehingga tidak membuat kami menjadi manusia yang angkuh, manusia yang sombong, manusia yang merasa dirinya lebih dibandingkan yang lain. Tetapi biarlah Tuhan setelah kami membaca, merenungkan firman-Mu ini, membuat kami tersadar bahwa siapakah kami. Setiap manusia pasti mengalami dan memiliki pergumulannya masing-masing. Tetapi dari semua itu Tuhan, kami dapat melihat anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa memiliki kasih seperti Engkau, yaitu kasih yang tulus mengasihi semua manusia. Terutama ajar kami untuk saling peduli kepada saudara seiman kami. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, pada malam ini, saat ini kami mau bersyafaat Tuhan, terutama buat saudara-saudari kami yang merasakan sukacita dalam hud kelahirannya. Kami berdoa buat Christian Frederick Augusto, Albert Dodi Pongsirante, Bapak Titus Lumbar, Agustinus Sulo,
Kami bersama bersuka cita bersama mereka Tuhan. Karena Tuhan telah memimpin mereka, menyatakan karunia Tuhan buat mereka, yaitu bertambahnya 1 tahun umur mereka. Dan biarlah Tuhan, saudara-saudari kami ini senantiasa bersyukur dan berserah kepadamu. Demikian pula halnya dengan rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang merayakan HUT pernikahan. Buat Bapak Markus Damba dan Ibu Melianti Taruk, Bapak Paulus Palimbunga dan Ibu Yuliana Kidingalo, kami mohon kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha atau pekerjaan mereka. Ketika mereka mengalami pergumulan, Engkau bawa anak-Mu untuk dapat menolong mereka, sehingga mereka dapat senantiasa melihat anugerah Tuhan buat mereka selalu ada. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami juga berdoa Tuhan buat saudara seiman kami, jemaat di tempat ini, jemaat Elim Tuhan, di tengah pandemi ini sungguh begitu banyak yang terkena wabah COVID-19. Kami berdoa buat mereka, yaitu buat Ibu Yohana Tumba, Bapak Benyamin Bongga, Ibu Elizabeth Tangke, Bapak Daniel Boro, Ranus Panglawa, Ibu Berta Sulo, Hermin, Luther Tandi Liling, Yohanis Takba, Bapak Markus Lomo, Ibu Sri Juliani Sama, Dekan Yoel Gesalurante, Ibu Hana Duma, Albert Sinaulan, Mahanim Pinen, Dorce Ruru, Stefanus Amba, Junita Kende, Lena Lisu, Damaris Tando, Dina Kombo, Deborah Tamba, Freddy Bumbungan, Bapak Eko Setiono, Bapak Paulus Bongga, Ibu Marta Serang, Nelson Tandibua, Ibu Elizabeth Tepa Sorong, Ibu Luciana Karangan, Rai Kristo, Penatua Judianto Tana, Kinaya, Daryl Bernat Tana, Firdayanti Matasak, Ibu Maria Kalua Tombi, Maria Tombi, Bapak Crispinus Toding, Ibu Ruth El Saung, Penatua Yohanes S. Pakayun, Ibu Agustina Pangasing, Lady Diana, Ibu Jenny Tanan Tandi, Yusa Anggi Tarbua, Ibu Marta Banne, Meriam April Lumatau, Lisa Kondoaro, Ibu Rini Tandi, Jopik, Bapak Yunus Peranda, Tini, Ibu Dorcas Rapa, Bapak Harpa Kalempang, Ibu Eliana J. Karangan, Ibu Santi Adriana David, Ibu Damaris Male, Bapak Nasril, Clara Tesalonika, Ibu Sermiwati Tandigau, Penatua Albert Pose, Bapak Justinus Kapongga, Dr. Aminopiana Pangkong, Dimas, Bapak Yakub Parinding, Ibu Yulita Palayukan, Samantha Rano, Gerard Adrian Rano, Ibu Esther Pare, Bapak Raden Julianto DP, juga Dr. Oksen Pariangan, Mareno Manuel, Nathaniel Nopen, Bapak Esrom Gara, Dr. Immanuel Taba Parinding, Bapak Yohanes Munda, Ibu Alprian Tirara, Adrian Natal Sulo, Simon Tampang, Berta Ayu Limbong, Ibu Elis Pasuli, Bapak Yusuf Pangala, Bapak Tiel Londo Biu, Ibu Wani Demba, Michelle, Hendrik Banga, Bapak Franky Mewengkang, Ibu Damaris Mewengkang, Fani, Tian, Ibu Esther Tapi, Ibu Eriane Payungalo, Demas Asrael Payungalo, Ibu Yohana Bakru, Bapak Yohanes Kambadali, Ibu Esther Kayu Padang, Bapak Martinus Takba, Ibu Berta Banne, Morgan Daus Kusuma, Anissa, Dimas, Dekan Septrita Pago, Dekan Imelda Karael, Kilson Soli Lumembang, Noela Tena Soli El, Bapak Petrus Pabunga, Bapak Hasim Haler, Fitri Hasim, Ibu Apriani Hasim, Max Habel Hasim, Bapak Agustino Boro, Ibu Sepriani Tombi, Charlotte Skarla Godiva, Bapak Roni Yoel, Ibu Seliana Boro, dan mungkin masih banyak saudara kami yang tertimpa oleh wabah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika anugerah Tuhan berencana buat mereka, pastilah yang terbaik. Dan kami sebagai saudara seimannya memohon kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan semua. Karena kami yakin dan percaya Allah kami lebih besar dibandingkan wabah ini. Allah kami adalah Allah yang berkuasa, yang mampu membuat semua manusia ciptaannya menjadi manusia yang sehat. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami yang sehat ini. Engkau izinkan kami untuk berdoa buat mereka, dan sekiranya Tuhan Yesus Engkau pun memberikan hikmat bijaksana-Mu kepada pemerintahan kami, baik dari Bapak Presiden sampai kepada Bapak Wali Kota di tempat kami ini, Tuhan, Kota Balikpapan. Biarlah Engkau berikan mereka hikmat bijaksana-Mu dalam mengelola, menata kondisi kota kami ini yang terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami tidak lupa berdoa, Tuhan tolong berkati anak Tuhan yang Tuhan telah utus kepada kami, jemaat Elim di tempat ini, buat Bapak Pendeta maupun Ibu Pendeta, berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan.
Apalagi Tuhan, di tengah wabah ini begitu banyak warga jemaat yang terkena sehingga membuat mereka begitu luar biasa secara manusia melakukan pelayanan. Tuhan, kiranya kasih-Mu senantiasa ada buat mereka. Dan pada saat ini ya Bapa, kami pun berdoa, Tuhan, senantiasa Engkau berikan kepada kami kesehatan. Dan kami bersyukur atas semua anugerah yang Tuhan telah nyatakan kepada kami hingga saat ini. Ini doa syukur dan syafaat kami Bapa, dan kami menutup doa ini dalam doa yang Tuhan telah ajarkan buat kami semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah tongkatmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah rehat kita malam ini, Sabtu 7 Agustus 2021. Biarlah dari firman yang telah kita baca bersama renungkan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mempraktekannya. Salam sehat kami dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.